Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak tengah mematangkan rencana pengenaan PPN untuk jasa jalan tol mulai 2028. Rencana tersebut tercantum dalam Rencana Strategis DJP 2025 hingga 2029 yang telah ditekan Dirjen Pajak Bimo Wijayanto pada akhir 2025. DJP menilai pemungutan PPN atas jalan tol dapat meningkatkan penerimaan negara, sekaligus menciptakan sistem pajak lebih adil. Namun, wacana ini sebenarnya bukan hal baru. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia atau IKPI mencatat, pada 2015 pemerintah pernah merencanakan kebijakan serupa melalui Per1/PJ/2015. Kala itu, rencana dibatalkan untuk menjaga iklim investasi dan menghindari polemik yang meluas di masyarakat. Kini, kebijakan kembali dimunculkan dengan tujuan memperluas basis pajak di tengah kebutuhan penerimaan negara. Namun, kemunculannya langsung memicu sorotan karena dikhawatirkan mengganggu ekosistem logistik dan menekan daya beli masyarakat. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengaku belum menerima informasi detail. Ia menegaskan setiap objek pajak baru harus melalui analisis mendalam di Badan Kebijakan Fiskal atau BKF. Purbaya juga menekankan akan melakukan validasi ulang terhadap wacana itu agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat maupun pelaku usaha. Sementara itu, Kepala BPJT Wilan Oktavian juga menyebut belum ada arahan rinci dan akan berkoordinasi dengan DJP. Kemudian, bagaimana dampak dari kebijakan ini? Pengamat transportasi Universitas BINUS Tori Damantoro mengingatkan bahwa pengenaan PPN jalan tol harus dikaji ulang agar tidak mengganggu iklim investasi. Pemerintah, menurutnya, perlu memastikan trafik kendaraan tetap stabil supaya pengembalian modal operator tidak terganggu. Tori menilai pengguna kendaraan pribadi mungkin tidak terlalu terpengaruh. Namun, truk logistik akan sangat sensitif terhadap pungutan tambahan ini. Jika tidak dihitung matang, maka angkutan barang bisa kembali ke jalan nasional, memicu kemacetan dan menurunkan kualitas infrastruktur jalan. Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia, Tulus Abadi, menilai kebijakan ini kontraproduktif bagi kepentingan publik luas. Ia menegaskan jalan tol adalah infrastruktur dasar, sehingga tidak tepat diperlakukan seperti objek pajak tambahan. Menurutnya, tarif tol sudah merupakan retribusi, sehingga penerapan PPN berpotensi menimbulkan pajak ganda. Selain itu, biaya logistik Indonesia juga mencapai sebesar 14,29% dari PDB. Angka ini lebih tinggi dibanding sejumlah negara ASEAN. Kenaikan biaya ini berpotensi mendorong harga barang naik hingga ke tingkat konsumen akhir. Dampak kebijakan ini juga bisa menjalar ke transportasi umum karena operator berpotensi menaikkan tarif tiket. Kondisi tersebut dikhawatirkan memberatkan masyarakat kelas menengah bawah, sekaligus mengganggu iklim investasi jalan tol. Nah, kira-kira kamu juga setuju dengan rencana implementasi kebijakan ini, atau justru hal ini dinilai tidak tepat?